warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala para pemirsa. Kenapa? Karena sampai pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan tahun ini. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita makin bersyukur, insya Allah akan ditambah nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita tidak bersyukur, mengkufuri nikmat Allah, maka azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah min dzalik. Kita ingin nikmat kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada 10 hari bulan Ramadan ini. Para pemirsa, kita sekarang sedang masuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan ini, di mana Allah akan memberikan apresiasi yang luar biasa kepada kaum muslimin muslimat yang tetap beriman, bahkan semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah di tengah kondisi fisik yang menurun karena selama 1 bulan berpuasa. Apakah apresiasi dari Allah tersebut? Itu sudah sangat kita kenal, yaitu malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Qadar ayat 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kalian apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu, malaikat dan Jibril turun. Biidzni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam itu sehingga terbit fajar. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Quran surat Al-Qadar ini banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil, yaitu diantaranya yang pertama kita tahu bahasanya Al-Quran diturunkan Allah pada malam Lailatul Qadar ini, malam penuh kemuliaan yang kemudian kita namakan dengan malam Lailatul Qadar. Menurut sebuah tafsir dikatakan bahasanya Al-Quran diturunkan secara penuh pada malam ini dari Lauh Mahfuz menuju ke langit dunia Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kalian apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Yang dimaksud di sini adalah pada malam ini kegiatan ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar ini malahnya lebih baik daripada ibadah di 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan itu? 1000 bulan kurang lebih kalau kita hitung, kalau 1 tahunnya ada 12 bulan, kurang lebih 83,3 bulan atau 84 tahun. Lama sekali ya. Sedangkan umur kita berapa? Apakah umur kita mencapai tersebut? Semoga. Akan tapi kebanyakan dari kita tidak mencapai umur tersebut. Nah, yang berikutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Pada malam itu, malaikat dan Jibril turun ke bumi dengan izin Allah, diutus oleh Allah turun ke bumi untuk menyelesaikan, mengatur segala urusan. Menurut Syekh Asy-Sya'di, yang dimaksud dengan mengatur segala urusan ini adalah segala ketentuan Allah, qadar Allah selama 1 tahun ke depan
baik berupa ajal, rizki, dan qadar-qadar yang lainnya. Subhanallah, ini luar biasa, malam yang sangat menakjubkan. Di samping lebih baik dari 1000 bulan ketika kita beribadah di dalamnya, ternyata di malam ini Allah mengatur segala urusan kita selama 1 tahun ke depan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada yang mengatakan bahwa selamatlah malam ini sampai terbit fajar. Ketika malam ini terjadi, setan tidak bisa mengganggu manusia sampai terbit fajar. Qatadah dan Ibnu Zaid mengatakan bahwa pada malam ini tidak ada keburukan sampai terbit fajar. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Lalu, kapan sebenarnya malam Lailatul Qadar itu terjadi, para pemirsa? Banyak sekali hadis-hadis yang mengatakan tentang kapan Lailatul Qadar terjadi. Sebagian besar ulama mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada 10 hari terakhir pada malam ganjil, meskipun tidak menutup kemungkinan terjadi pada malam genap. Dan yang paling kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iltamisu lailatal qadri fil witri minal ashri," yang artinya carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, di riwayat yang lain Rasulullah juga mengatakan, jika tidak mampu, janganlah luput 7 hari terakhir dari Ramadan atau 7 hari terakhir sisanya. Nah, dari riwayat-riwayat dan hadis-hadis tersebut, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya Lailatul Qadar itu secara umum, hadis tersebut menyimpulkan bahwa pendapat umum mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir. Sedangkan pendapat khusus mengatakan bahwa dari 10 hari terakhir itu terjadi pada malam ganjil. Dan Rasulullah memberi peringatan kepada kita, kalau kita tidak mampu, maka jangan luput, jangan lewatkan 7 hari sisanya. Kalau kita hitung 10 hari terakhir yang ganjil itu adalah malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29. Kalau 7 hari terakhir sisanya yang ganjil adalah malam 25, 27, dan 29. Jangan lewatkan itu. Bahkan di sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar di tanggal 27 dan 29. Maka jangan lewatkan malam-malam itu. Semoga kita diberikan Allah kesehatan dan kesempatan untuk bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Lalu ketika kita mendapati malam Lailatul Qadar, para pemirsa, apa yang harus kita lakukan? Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tercinta, "Ya Rasulullah, jika aku mendapati malam Lailatul Qadar, jika aku mengetahui malam Lailatul Qadar, maka apa yang harus aku lakukan?" Rasulullah bersabda, "Ucapkanlah, Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Allahumma ya Allah, innaka afuwwun karim, sesungguhnya engkau maha pengampun yang mulia, tuhibbul afwa, engkau menyukai orang yang meminta ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah dosaku. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni, itu yang sudah sering kita ucapkan, dan itu kita ucapkan terus ketika kita malam terakhir bulan Ramadan, kita panjatkan kepada Allah. Nah, di sebuah hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man qoma Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berdiri untuk melakukan sholat malam, di sini maksudnya Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Amin. Semoga itu terjadi kepada kita semua. Betapa senangnya jika hal itu terjadi kepada kita semua. Dan jangan lupa para pemirsa untuk kita mengikat erat-erat perut kita, tidak terlalu banyak makan, menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam-malam kita di 10 hari terakhir, dan jangan lupa untuk selalu membangunkan keluarga, anak, istri, cucu, orang tua,
dan sebagainya. Karena Rasulullah selalu melakukan itu. Menurut Sayyidah Aisyah, Rasulullah beriktikaf di 10 hari terakhir dan selalu melakukan 3 hal ini. Mengencangkan kainnya, dan yang kedua adalah menghidupkan malamnya, artinya tidak tidur ketika malam di 10 hari terakhir. Dan yang terakhir adalah membangunkan keluarganya, tidak sendirian tapi mengajak seluruh keluarganya untuk beribadah di malam terakhir bulan Ramadan. Nah, hadirin para pemirsa, malam Lailatul Qadar itu ada tandanya. Di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad disampaikan bahwa Lailatul Qadar itu malamnya, tandanya adalah malam itu indah, cerah, tidak panas, tidak dingin, dan paginya itu matahari terbit melemah kemerah-merahan. Di yang lain disebutkan bahwasanya pagi hari malam Lailatul Qadar itu matahari itu seperti bejana, seperti separuh dari bejana. Syikil jafna, syiki itu separuh dan jafna itu adalah bejana, separuh bejana. Jadi melemah sinarnya, kemerah-merahan itu sudah tepat, dan itu karena kata ulama tidak akan terjadi di awal bulan Ramadan, namun matahari yang seperti itu terjadi di akhir bulan Ramadan. Nah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita sudah mengetahui betapa agungnya bulan Ramadan di akhir, terutama malam Lailatul Qadar. Kita tahu bahwa Allah memberikan apresiasi kepada kita pada malam itu, maka carilah, dapatkan apresiasi tersebut di malam-malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk yang beruntung mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.